Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirza Alwi Farezi. Saya dari Pendidikan Agama Islam A1 dengan NIM 201101010044. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal, bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Lalu fungsi komunikasi verbal, yang pertama penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Yang keempat, alat sosial yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif mengumpulkan maksud, banyak digunakan dan fleksibel, komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Lalu contoh-contoh komunikasi verbal. Yang pertama, chat menggunakan WhatsApp. Yang kedua, pidato. Yang ketiga, rapat. Selain itu, membaca. Jenis-jenis komunikasi verbal yaitu: yang pertama, sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Nah, jika tadi sudah komunikasi verbal, sekarang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Fungsi komunikasi nonverbal. Karena jarang digunakan, banyak orang-orang menganggap komunikasi nonverbal tidak memiliki fungsi yang menonjol. Fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Lalu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Yang kedua, komunikasi dengan sentuhan. Contohnya, berjabat tangan, berpelukan, pukulan, dan sebagainya. Komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi inilah yang paling sering kita gunakan untuk melengkapi komunikasi verbal itu. Contoh yaitu gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, dan gerakan tangan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.